Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.4.A8 modul 1.4 Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Febri Hendra SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Tanah Datar, dengan pengajar praktik Ibu Hesti Maiza SPD SD dan fasilitator Ibu Idupria SPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Posisi sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Tugas seorang manajer membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila.
Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu tentang penghargaan. Sebelum belajar modul 1.4 ini, saya kira dengan memberikan rewards atau penghargaan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Namun, kenyataannya penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam penghargaan juga dapat merusak hubungan. Perubahan yang sangat signifikan ke arah yang lebih baik. Sekarang, murid saya lebih proaktif dan lebih mudah berdiskusi. Kondisi kelas menjadi nyaman, keyakinan kelas dapat berjalan sesuai keinginan warga kelas. Pengalaman yang pernah saya alami, ada seorang murid yang sering terlibat pertengkaran dengan temannya, namanya si A. Dia anak yang temperamen, setiap kali bercanda dengan temannya selalu menantang untuk berkelahi. Mulanya saya biarkan, karena menurut guru kelasnya memang dia seperti itu. Namun semakin lama semakin mengkhawatirkan. Murid yang lain menjadi tidak nyaman. Hingga pada suatu ketika saya mengadakan restitusi kepada si A. Dia pun setuju. Kami berbincang-bincang untuk mencari solusi. Ternyata kebutuhan dasar yang dia cari adalah penguasaan dan cinta dan kasih sayang. Setelah itu dia kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih kuat. Perasaan saya sangat merasa bahagia dan merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri dan yang pasti saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya daripada sebelumnya. Setelah menerapkan konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum atau pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman saat murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dan menangani kasus indisipliner. Harapan saya, mereka tidak mengulanginya kembali, tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan ke depannya saya ingin menjadikannya peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Dalam mengatasi permasalahan murid, kadang saya tidak sadar sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga ke depannya murid tidak akan mengulangi kesalahan ini kembali. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian presentasi koneksi antar materi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.